Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherin Regita Ardana dengan NIM J1A1181043 dari kelas K3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rapid test COVID-19. Sebelum membahas lebih jauh tentang rapid test, saya akan sedikit membahas tentang definisi COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan yang menyerang sistem pernapasan serta dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadinya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 lalu. Manfaat rapid test COVID-19. Rapid test COVID-19 adalah salah satu jenis pemeriksaan untuk mendeteksi adanya virus corona dalam tubuh. Rapid test COVID-19 perlu dilakukan sebagai screening awal infeksi virus corona pada orang-orang yang beresiko tinggi mengalaminya. Kegunaan rapid test adalah untuk memeriksa antibodi pasien yang terduga terjangkit virus corona. Pemeriksaan ini juga menjadi langkah pembuka bagi pasien yang benar-benar terinfeksi virus corona untuk menjalani tes lanjutan. Kriteria orang yang akan menjalani rapid test diantaranya yaitu yang pertama, orang tanpa gejala, terutama yang pernah melakukan kontak dengan pasien positif COVID-19 atau memiliki resiko tertular dari penderita, misalnya petugas kesehatan. Yang kedua, orang dalam pemantauan adalah orang yang mengalami demam atau pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan dalam 14 hari terakhir sebelum timbulnya gejala pernah berada di negara atau wilayah dengan penularan lokal atau melakukan kontak erat dengan orang yang positif terinfeksi COVID-19. Yang ketiga, pasien dalam pengawasan adalah orang dengan infeksi saluran pernapasan akut, riwayat demam disertai dengan salah satu gejala sakit pernapasan, dan dalam 14 hari terakhir sebelum timbulnya gejala pernah berada di negara atau wilayah dengan penularan lokal, pernah berkontak erat dengan orang yang positif terinfeksi COVID-19. Yang keempat, orang dengan profesi yang mengharuskannya melakukan kontak dengan banyak orang seperti polisi, tentara, supir kendaraan umum, petugas bandara, kurir, dan lain sebagainya. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan rapid test. Untuk alat yaitu alat rapid test, perban elastis, dan jarum suntik. Sedangkan untuk bahan yaitu sampel darah dan cairan antiseptik. Alat pelindung diri. Salah satu kelompok yang paling beresiko terkena penyakit infeksi termasuk COVID-19 ini adalah petugas medis. Beberapa jenis APD yang umumnya digunakan para tenaga medis seperti masker, pelindung mata, pelindung wajah, gaun medis, sarung tangan medis, penutup kepala, dan sepatu pelindung. Tahapan pemeriksaan COVID-19. Pada tes cepat antibodi, sampel yang digunakan adalah darah pasien. Prosedur pengambilan darah ini meliputi yang pertama, area pengambilan darah dibersihkan dengan cairan antiseptik untuk membunuh kuman dan mencegah terjadinya infeksi. Yang kedua, lengan atas akan diikat dengan perban elastis agar aliran darah dapat terkumpul dan pembuluh darah vena mudah ditemukan. Yang ketiga, setelah vena ditemukan, darah akan diambil dengan menyuntikkan jarum steril ke pembuluh darah. Yang keempat, tabung khusus lalu dipasang di belakang jarum suntik. Yang kelima, ketika jumlah darah sudah cukup, jarum akan dilepas dan bagian yang disuntik akan ditutup dengan perban. Selain dengan cara tersebut, pengambilan darah juga dilakukan dengan menusukkan jarum pada ujung jari pasien. Prosesnya mirip dengan tes golongan darah. Darah yang keluar berupa darah kapiler yang kemudian akan diteteskan pada alat rapid test. Hasilnya akan keluar dalam waktu beberapa menit. Selanjutnya, cara analisa hasil pemeriksaan rapid test COVID-19. Pada alat rapid test, terdapat 3 indikator yang ditandai dengan C, IgM, dan IgG. Hasil tes bisa muncul dalam kisaran waktu 15 menit. Jika setelah 15 menit tidak ada garis yang muncul, maka tes dinyatakan gagal dan harus diulang. Pembacaan alat rapid test ini setelah digunakan, diantaranya adalah bila terdapat garis pada indikator C, berarti hasilnya negatif. Bila garis muncul pada indikator IgM atau imunoglobulin M, maka menunjukkan bahwa seseorang berada dalam fase awal infeksi.
Bila garis muncul pada dua indikator, yaitu IgM dan IgG, maka seseorang sedang berada pada fase infeksi aktif. Dan yang terakhir, bila garis hanya muncul pada indikator IgG, berarti seseorang berada pada fase akhir infeksi hingga sembuh atau pernah memiliki riwayat terinfeksi COVID-19. Saya kira itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.